Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, buka kitab halaman 13 baris pertama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihi ma bi'ulumihi ma fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal mashrabi bal kullu ma intafa'a bihil hayawanu min ma'kulin wa mashrubin wa malbusin wa ghairiha wa min a'zamiha at-tawfiqu lit-ta'ati. Warizqu qismani zahirun wa huwa al-aqwatu wal at'imatu wa dhalika lil abdani wa batinun wa hiya al-ma'arifu wal mukashafatu wa dhalika lil qulubi wal asrari. Wa min asbabi sa'ati rizqi kathratu sholati liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Bapak dan saudara jamaah majelis ta'lim Masjidul Yakin dirahmati Allah, bil khusus Amanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, sesepuh kita Bapak Haji Abdul Malik, Bapak Haji Suparta, Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Masal Abil Laits, kajian yang kedua, yaitu tentang bagaimana beriman kepada Allah. Kemarin sudah jelaskan Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, yang menghantarkan, yang menciptakan, dan yang mengatur kadar dan takarannya. Sekarang kita ini akan bahas hakikat rezeki itu apa sih? Wasmur rizki, penamaan rezeki itu la yukhtassu bil ma'kuli wal mashrabi, tidak khusus spesial untuk makanan dan minuman saja. Alhamdulillah dapat rezeki nih. Apa? Dapat berkat. Udah dapat rezeki bingkisan sembako. Dapat rezeki apa? Bingkisan makanan. Kita kagak mesen kagak apa, tiba-tiba orang bawain. Sementara kita hanya mendefinisikan rezeki itu hanya itu. Atau minuman, atau juga duit. Kadang-kadang kita ini rezeki anak soleh, kadang-kadang begitu. Rezeki istri soleh, solehah, rezeki suami soleh. Nah itu kita memaknai rezeki hanya kepada itu, makanan, minuman, uang. Bal kullu ma intafa'a bihil hayawanu, akan tetapi kullu ma, semua benda, barang, intafa'a bihi, yang bisa diambil manfaat dengannya, al hayawanu, oleh hewan, manusia, makhluk, min makulin, baik berupa makanan, wa masyrubin, minuman, wa malbusin, dan pakaian, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi apa saja yang kita bisa ambil manfaat, makanan, minuman, kemudian pakaian, kendaraan, termasuk rumah, termasuk juga buku-buku. Nah, itu semuanya adalah rezeki karena bisa diambil manfaat. Wa min a'zamiha, dan dari sekian rezeki yang paling besar, au taufiqu li ta'ati, yaitu pertolongan, kemudahan dari Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan. Ini rezeki yang paling besar. Nah, kadang-kadang orang itu hanya diberi materi berlimpah, tapi taufik untuk taat tidak.
Kita sih kepengen dua-duanya, rezeki berlimpah secara material dan taufik untuk bisa taat kepada Allah juga besar. Nah ini Bapak dan Saudara, jadi yang paling berharga dari itu semua adalah pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan. Kita taat kepada Allah, bisa menghindar dari apa yang Allah larang, bisa cepat. Kalau orang bilang sekarang garcep, gerak cepat. Nah kalau ini kan kalau lempengan materi dunia garcep. Tapi kalau giliran ibadah entar-entaran. Nah ini taufik itu begitu, pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan. Warizqu qismani, dan rezeki itu ada dua macam. Zahirun, ada rezeki bentuk zahir. Wahwa, rezeki zahir itu al-aqwatu, berupa bahan makanan, makanan pokok. Kalau kita ini makanannya beras, nasi, ya itu beras, makanan pokok kita. Zaman dulu orang Madura makannya jagung. Kemudian orang di daerah timur, Papua, Ambon, makanannya sagu. Sekarang sudah mereka banyak yang beralih makanan pokoknya menjadi nasi, beras. Itu semuanya pasti Allah ciptakan. Jangan khawatir tidak makan, karena makhluk Allah yang sebegitu banyak pasti Allah tahu di mana rezekinya, apa makanannya, mereka ada di mana, pasti dapat delivery rezeki dari Allah. Contoh konkretnya sekarang nih, semua orang didata oleh RT, dilaporin ke RW sampai ke kelurahan, bansos turun semuanya dapat. Sampai sekarang kita nggak pernah beli beras 8 bulan, berasnya bantuan semua. Nah itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kirim itu rezeki lewat bantuan pemerintah. Wal adhimatu, dan makanan apa aja tuh? Nah Bapak dan Saudara, yang kita makan, yang udah masuk ke perut itulah rezeki kita. Contohnya kita mesen nasi goreng, begitu udah jedok di depan kita, tiba-tiba kita nggak enak makan, tiba-tiba nggak enak makan, itu jadi nggak kemakan sama kita, kemakan sama orang lain. Itu bukan rezeki kita. Yang kita makan itulah yang jadi rezeki. Kalau yang kita miliki belum tentu. Jadi duit yang kita punya itu belum tentu rezeki kita. Yang sudah kita gunakan, yang kita pakai buat warawiri, buat makan, buat minum, buat bagi orang, buat sedekah, itulah rezeki kita. Sisanya belum tentu. Boleh jadi ntar itu dirampas orang, boleh jadi nanti itu hilang, dan seterusnya. Yang sudah kita manfaatkan itulah yang menjadi rezeki kita, yang belum tentu menjadi rezeki kita. Wa dzalika lil abdani, dan kesemua itu makanan, minuman, itu rezeki untuk badan fisik kita. Yang kedua, wa batinun, dan rezeki batin. Batin kita juga ada rezekinya. Apa itu? Wahia, rezeki batin, al ma'arifu, ilmu pengetahuan. Nah itu rezeki. Kayak Nabi Sulaiman, punya rezeki ilmu, punya rezeki harta. Tapi beliau itu orang yang amanah. Ilmu punya, harta punya, dan juga istri banyak sampai 1000. Nah kalau kita bandanya banyak, istrinya cuma 1. Nah itu ya terserah, itu selera, pilihan hidup. Kalau Nabi Sulaiman itu hartanya banyak, istrinya banyak, dan ilmunya juga banyak. Tapi kalau Sayyidina Ali, dia ilmunya banyak, hartanya sedikit. Dalam kisah
yang dulu kita sudah pelajari dalam Mau'izatul Usburiyah, betapa sangat mirisnya kehidupan rumah tangga beliau. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasul, menikah dengan Sayyidina Ali itu, beliau sampai bekerja untuk membantu suaminya nyari duit. Punya baju yang kalau siang dipakai buat nyari empan kambing, buat beli makan. Kalau malam dipakai buat selimut tidur. Itu kalau dia keluar rumah, jadi selimutnya untuk menutupi auratnya. Itu pun sudah ditambal 13. Nah, itu sangat luar biasa kehidupannya. Orang alim tetapi hidupnya sederhana, bahkan sampai kepada tingkat yang sangat miris kalau kita lihat sekarang. Berbeda dengan kita, istri kita bajunya banyak banget, karena dia rajin ngaji, seminggu sekali ngaji, hari Senin, Selasa ngaji, berarti dia punya baju 7. Sebab setiap majelis taklim punya seragam, itu udah cukup tuh. Kita nggak perlu beliin lagi dia baju, kan dengan baju seragam ngaji itu cukup. Tetapi apakah puas istri? Tidak. Harus beli lagi daster buat di rumah, beli lagi ntar buat kondangan, buat lagi arisan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang rezeki yang batin itu al-ma'arifu, ilmu pengetahuan, wal mukasyafatu, dan rahasia-rahasia ilahi, orang yang dikasyaf, terbuka mata hatinya sehingga bisa tahu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang datang minta nasihat, minta isyarat, minta istikharah. Nah, orang-orang seperti ini bisa memberikan jalan keluar atas problem yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Cuman ini jarang, nggak banyak. Wa dzalika lil qulubi wal asrari, dan pengetahuan dan mukasyafat ini bagian hati dan asrar, rahasia. Ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki mukasyafat ini, tidak semua orang. Tapi kalau mau pengetahuan, Allah berikan kepada siapa saja. Wa min asbabi sa'ati rizki, dan termasuk beberapa penyebab dimurahkannya rezeki. Orang itu rezekinya bisa murah, kasratus sholati, yaitu sering banyak melakukan sholat sunat. Paling tidak itu sehari semalam 12 rakaat sholat sunat, yaitu sholat sunat rawatib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Sudah berapa tuh? 6, 8. Terus qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, 12 rakaat. Minimal itu sholat sunnah ba'diyah qobliyah kita kerjain. Dia ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, udah 8. Terus qobliyah zuhur 2 rakaat 10, ba'diyah zuhur 2 rakaat 12. Paling tidak itu sholat sunnah ini kita kerjakan. Tambah lagi dia sholat tahajud, sholat witir, duha, terus tasbih dan seterusnya. Wah, tambah banyak sekali itu. Ini orang yang seperti ini rezekinya insya Allah banyak. Kemudian kita timbul pertanyaan, ngapa itu orang-orang yang kagak sembahyang kaya-kaya, orang yang non muslim itu kaya-kaya? Bapak dan saudara, kita jangan melihat ke sana, bahwasanya kekayaan itu adalah di hati. Apa yang kita miliki, kalau hati kita ridho, maka disitulah kekayaan hati kita. Banyak tapi justru menyengsarakan, ini tidak diharapkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat,
wastabir 'alaiha, sabar untuk melaksanakan sholat. Berat. Merentahin anak bini sembahyang, Masya Allah. Itu kalau yang udah kita didik dari sebelum balik, umur 7 tahun kita perintahin sembahyang, 10 tahun udah mulai sembahyang, balik udah rajin sembahyang, terus udah istiqomah di sembahyang. Itu saja kita masih ngingetin, dia sembahyang belum? Ayo sembahyang. Tuh. Apalagi yang anak ini dari dulu emang kagak kita pernah sembahyang, sekarang baru kita mulai lah, merengkal itu. Berat. Kita punya bini dulu kagak sembahyang, pas kawin sama kita disembahyang, oh, susah itu. Nah, kudu sabar itu. Sampai kapan kita berhenti merentahin sholat? Sampai dikerjain. Umpama maghrib nih dia belum sembahyang, ayo sembahyang. Ntar Pak sembahyang terus sampai dikerjain. Nggak boleh berhenti kita merentahin sembahyang. Ini makanya wastabir 'alaiha, sabar untuk memerintahkan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, aku yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena sabar memerintahkan anaknya, istrinya untuk mendirikan sholat. Ini jaminan orang yang mendirikan sholat istiqomah, rezekinya insya Allah lancar. Yang kedua, penyebab murahnya rezeki, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak baca sholawat. Nah, banyak kiai-kiai yang memberikan ijazah sholawat. Ada yang baca sholawatnya ringan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, cuma dibaca sehari semalam 96.000. Nah, kalau kata kita meniran gitu. Tapi kalau orang itu memang istiqomah baca itu insya Allah. Ada lagi yang baca sholawat nariyah 4.444. Itu macam-macam bacaan sholawat yang mempermudah orang mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wal istighfaru, memperbanyak istighfar. Nah, kalau rezeki kita suret, pikiran sumpek, itu perbanyak istighfar. Udah baca istighfar, main ke rumah temen, jangan dekem aja di rumah. Gue udah baca istighfar, kagak ya lu diem aja. Udah baca istighfar, main ke rumah temen, tumben lo, iya nih. Ngapa? Puyeng gua nih, anak gue belum bayaran sekolah. Pakai aja duit gue dulu tuh. Jadi dia sudah baca wiridan, rajin sholat, banyak istighfar, harus sering-sering silaturahmi, jangan diem aja di rumah. Tapi jangan niatin minjem nyari duit. Jadi niatin silaturahmi. Ya pakainya pasti ada lah jalannya tuh. Ya kalau kesini kagak ya ke rumah yang lain. Juga dia punya pikiran, kan orang juga tahu gelagatnya, gaya orang punya duit maka kagak, jalannya tuh beda. Kalau orang duitnya banyak tuh jalannya gagah. Ya duitnya kagak, jalannya ogah-ogahan. Orang tahu nih, wah dia kagak punya ongkos, kasih ongkos nih buat beli rokok atau naik bajai. Nah itu salah satu penyebab dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Saudara, kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya lawan, tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang mirip dengannya. Ini kita akan bahas perbedaan kata syabih, nazir dan mumathil. Al-farqu baina syabihi wal nazir wal mumathili, perbedaan kata syabih, nazir dan mumathil. Apa itu syabih, apa itu nazir, apa itu mumathil. Ini kalau buat kita ini nggak terlalu penting. Pokoknya sama-sama Allah itu nggak ada yang nyerupain, nggak ada yang sama. An-nazir ma yusawi walau biwajhin. Yang dimaksud kata nazir adalah segala sesuatu apa saja yang menyamai. Ya, walau biwajhin, meskipun pada satu sisi saja.
Satu saja mirip itu namanya nazir. Kalau yang maksud syabih, wasyabihu ma yusawi aksarul wujuh. Kalau yang mana syabih itu ma sesuatu apa saja yusawi yang menyamai sesuatu aksarul wujuh pada lebih banyak sisi. Ada beberapa hal kemiripan dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Kalau nazir cuma satu sisi, tapi kalau syabih lebih dari satu. Nah, bedanya dengan mumasil, wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuh. Sedangkan yang disebut mumasil adalah segala apa saja yang menyamai sesuatu dalam segala sisi, hampir mirip persis. Kalau mumasil berarti persis. Kalau syabih berarti mirip. Nah, itu. Kalau nazir identik. Identik menyerupai dan persis atau mirip. Qala al-Barmawi, Syekh Al-Barmawi berkata, wala yajuzul bahthu an zatillahi ta'ala wala an sifatihi. Kata beliau nih, tidak boleh membahas tentang zat Allah Ta'ala wala an sifati, dan juga tidak boleh membahas sifat-sifat Allah. Kita enggak boleh membahas zat Allah, tidak boleh membahas sifat-sifat Allah. Artinya begini, Allah itu kan Tuhan, kayak apa ya bentuknya ya, itu enggak boleh tuh. Jadi kita wajib percaya, yakin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Ya, ada zatnya. Seperti apa? Wallahu alam. Jadi kalau Allah Sami'un Alim, Allah Maha mendengar, Maha melihat, mendengarnya, melihatnya tanpa alat dengar, tanpa alat penglihatan. Tuh. Allah itu Maha berfirman. Firman Allah, Allah berfirman berkata tanpa artikulator, alat bicara, alat suara, maka tidak keluar huruf, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, karena tidak pakai alat. Nah itu. Li'anna tarkal idraki idrakun. Ini bahasan ulama tauhid begini nih. Li'anna tarkal idraki idrakun. Karena sesungguhnya meninggalkan atau tidak mencari tahu tentang hakikat adalah sebuah pengetahuan. Oh, idrok, tarkul idrok, idrok. Tidak mencari tahu itu adalah sebuah pengetahuan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa diidentikan dengan apapun. Jadi susah, udah tinggalkan saja. Wal bahthu fi dzatillahi ta'ala isyrakun. Membahas tentang zat Allah bisa menimbulkan kesyirikan, kemusyrikan, nanti menyamai-nyamai dengan segala sesuatu. Wa kullu ma khutira bi balika, segala apa saja yang digambarkan terlintas di hatimu min sifatil hawaditsi, berupa sifat-sifat makhluk. Wallahu bi khilafi dzalika, Allah berbeda dengan itu semua. Kalau umpama terlintas Allah seperti ini kali ya, Allah kayak begini kali ya, Allah kayak begini seperti mungkin, itu semuanya tidak benar. Tidak boleh kita perdalam, jerok-jerok no kata orang Jawa, itu tidak boleh. Sebab nanti setan masuk bisa membuat menggelincirkan akidah kita. Nih, faidatun, sebuah faidah. Man taraka arba'a kalimatin, man barang siapa taraka arba'a kalimatin, meninggalkan 4 kalimat, kamula imanuhu, maka sempurnalah imannya. Orang enggak mencari tahu tentang jawaban 4 pertanyaan ini, maka imannya sempurna. Apa itu? Aina, di mana? Tuhan itu di mana sih? Wa kaifa, bagaimana bentuk Tuhan? Wa mata, kapan Tuhan itu wujud? Wa kam, dan Tuhan ada berapa? Ini jangan diperdalam pertanyaan ini. Sudahlah. Kalau ada orang tanya, fa in qala laka qailun aina Allah? Fa in qala, maka apabila berkata laka kepadamu qailun, seseorang, apabila ada orang ngomong sama kita, bertanya, aina Allah? Allah itu di mana?
Nah ini Bapak dan Saudara, itu kita kemarin nggak sadar tuh, suka ngeser-ngeser itu padahal ajaran Wahabi tuh. Anak kecil ditanya oleh Syekh, Aina Allah fis sama. Allah di atas langit. Itu salah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Allah tidak butuh tempat. Ini kita main share aja, hebat dia anak kecil, pinter, alim, ditanya Syekh bisa jawab. Padahal itu coba kita perhatikan. Fa in qala laka qailun aina Allah, apabila ada seseorang bertanya kepadamu aina Allah, di mana Allah, fa jawabuhu, maka jawabannya laisa fi makanin wa la yamuru alai zaman. Laisa fi makanin, Allah tidak membutuhkan tempat, wa la yamuru, dan tidak berlaku padanya zamanun, masa. Jadi kalau di Allah di mana? Di atas langit. Ya Allah butuh tempat dong. Padahal langit itu Allah yang ciptain, masa dia butuh kepada makhluknya? Nggak mungkin. Nah itu makanya hati-hati. Wala yamuru alai zaman, dan tidak berlaku masa untuk Allah. Jadi kemarin, lusa, nanti itu nggak berlaku pada Allah. Jadi tidak dikatakan Allah tuh kapan mulai wujud, nggak ada itu, karena dia tidak berlaku waktu, tidak berlaku pada dia. Ya, ruang dan waktu tidak berlaku pada Allah, karena Allah yang menciptakan itu. Kalau Allah butuh, bisa didefinisikan, bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, padahal itu yang dia ciptakan, berarti Allah membutuhkan makhluknya. Nah kalau Allah membutuhkan makhluk, sama dengan makhluk, dan itu mustahil. Tuh, paham kan nih Pak nih? Ini bahasan begini Rajan Jelimet. Makanya ngaji tauhid jarang ada yang ngantuk, karena diajak mikir. Tuh, ya. Jadi sekali lagi, Tuhan itu tidak membutuhkan tempat. Jadi salah kalau mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kenapa? Langit itu Allah yang ciptakan. Kalau kita mengatakan Tuhan itu ada di atas langit, berarti Tuhan itu membutuhkan tempat. Padahal tempat dia yang ciptakan. Allah membutuhkan kepada makhluknya, itu mustahil, tidak mungkin. Tuh, karena dia yang menciptakan tempat itu. Tuh, itu yang aina. Fa in qala laka kaifa Allah, apabila seseorang bertanya kepadamu kaifa Allah, bagaimana wujud Allah, faqul lahu, maka katakan kepadanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Bagaimana? Ya nggak bisa dibayangkan kayak apa, karena memang tidak ada yang bisa untuk kita jadikan sesuatu yang identik dengan Allah, nggak bisa. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita yakin saja Allah Maha Kuasa. Fa in qala laka matallah, fa in qala, maka apabila berkata kepadamu seseorang matallah, kapan Allah mulai wujud? Faqul lahu, maka katakan kepadanya awalun bila ibtidain, Allah awal, tidak diawali, ya tidak berpermulaan, wa akhirun, dan Allah yang akhir, bila intihain, tanpa berkesudahan. Awal akhir, awalnya tidak didahului oleh permulaan, dan akhir tidak berkesudahan. Kalau kita Pepen orang yang pertama kali masuk masjid jam 3, kan udah ngaji. Tuh. Sebelum dia ada di masjid jam 3, adakah di situ? Tidak ada. Makanya berarti awalnya Pepen itu diawali oleh ketiadaan. Allah nggak begitu. Pepen orang yang paling terakhir keluar masjid sesudah sholat isya. Oh, jadi sesudah itu dia di mana? Nggak ada lagi di masjid. Berarti akhir dan berkesudahan. Kalau Allah tidak berawal dan tidak diawali, dia yang awal tidak diawali, dia yang akhir dan tidak berkesudahan. Sesudah sampai sebelum dia ciptakan ini semua, ya sudah ada. Dan tanpa menciptakan itu pun, ya Allah tetap Tuhan. Apa fungsinya untuk dia ciptakan ini? Ya supaya makhluknya tahu bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini. Ini Bapak dan Saudara, jangan terlalu dipikirin banget ini, pokoknya pahami aja.
ngeri keblinger. Nah, pokoknya kita wajib iman kepada Allah dah gitu. Ya, ini sekedar tambahan, dia berawal tapi tidak didahului, dia berakhir tapi tidak berkesudahan. Tadi itu contohnya Pak Pepen, dia jam 3 sudah di masjid, dia awal orang yang masuk masjid. Sebelumnya di mana? Nggak ada di sini. Sebenarnya di rumah. Itu berarti awalnya didahului oleh ketiadaan. Dan akhirnya juga diakhiri dengan berkesudahan. Fa'in qala laka kamillah, apabila ada orang bertanya kepadamu, kam, berapa banyak Allah, ada berapa Tuhan tuh? Faqul lahu, maka katakan kepadanya, wahidun, Allah itu Maha Esa, la min kilatin, bukan dari bilangan yang sedikit. Qul huwallahu ahad, katakan Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Nih, jadi Allah itu Maha Esa, satu, tidak dikatakan sedikit. Kok dikit amat Tuhan? Ya, dia tidak, karena memang dia Maha Esa, dia tidak butuh siapa-siapa. Ya, tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Karena dialah yang Maha Kuasa. Seandainya, kemarin kan kita sudah berandai-andai, seandainya Tuhan itu berbilangan, nggak perlu 3, 2 aja, itu pasti nggak bakalan terjadi kedamaian di alam ini. Karena dua-duanya bersitegang terus. Gua mau bikin hujan sedikit aja, enggak, banyakin. Nah, gua mau bikin dia banjir, nah, yang satu jangan. Apakah akan terjadi hujan? Tidak, karena ribut terus Tuhan. Kalau Tuhannya ribut, apakah terjadi kedamaian di muka bumi? Tidak, goncang terus. Nah, itu. Sehingga kalau begitu, Tuhan itu pasti harus Maha Esa, harus tunggal, tidak boleh berbilangan. Sebab kalau berbilangan tidak mungkin terjadi alam ini. Buktinya, realitanya alam ini tetap ada, alam ini tetap nyaman, alam ini tetap proporsional untuk kita tinggali, tempati. Itu menunjukkan bahwasanya ini ada yang mengaturnya, ada yang mengawasinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati. Sebuah pertanyaan bila engkau ditanya, wa kaifa tu'minu bil malaikati, bagaimana beriman kepada malaikat? Nah, kepada Allah sudah, sekarang kepada malaikat. Bagaimana sih beriman kepada malaikat itu? Fal jawabu, maka jawabannya, annal malaikata, sesungguhnya malaikat itu asnafun, ada berbagai macam golongan malaikat nih. Faminhum hamalatul arsy, di antaranya ada malaikat pemikul arsy. Jadi arsy-nya Allah itu dipikul oleh malaikat. Berapa? 4. Di sekarang ini dipikul 4, nanti ketika hari kiamat tambah lagi 4. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, itu jadi 8 nanti yang mikul. Wa minhum hafuna, di antaranya lagi ada malaikat hafun, yaitu malaikat yang mengelilingi arsy-nya Allah. Ada lagi. Wa minhum ruhaniyun, ada lagi malaikat ruhaniyun. Siapa itu nanti dijelaskan. Wa minhum karubiyun, ada malaikat karubiyun. Wa minhum safaratun, ada malaikat safarah, malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya, yaitu malaikat Jibril. Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, wa Mikailu, malaikat Mikail, wa Israfilu, malaikat Israfil, wa Izrailu, dan malaikat Israil. Wa minhum, dan di antara mereka lagi hafazatun, ada malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu yang jagain kita siang 10, malam 10. Nah, ini yang ganti jagain kita nih malaikat sip malam. Gantinya kapan? Tadi maghrib. Ya, begitu maghrib, malaikat siang naik, malaikat malam turun. Nah, ini kita nih lagi dicatat oleh malaikat malam. Dia buka tulisannya awalnya hari Kamis, tanggal 2 Desember 2020.
Pagi parta ngaji, habis sembahyang maghrib dia duduk di tiang, dia buka kitabnya. Nah, itu ditulis oleh malaikat tuh. Catat semuanya. Suhaili datang terlambat. Dicatat malaikat tuh. Malaikat kagak korupsi, semuanya ada lengkap. Nah, itu apa namanya? Malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga. Nanti begitu subuh, matahari meletak, muncul, maka dia naik ke atas langit, malaikat masih yang turun jagain lagi. Nah, itu nanti juga karena kita juga malaikat itu ketika kita tidur, kita kan tidur ada yang mangap, ada yang mingkem. Kenapa tuh kecoa kala jengking nggak masuk mulut kita? Itu kecoa nggak masuk ke kuping kita, laler semut nggak masuk kuping kita. Itu karena dijaga. Siapa yang jagain? Malaikat. Nah, makanya ketika mayat itu diinepin di rumah, itu suka dikasih apa? Kapur barus, kopi dan sebagainya. Itu kan menghindari barang-barang ada makhluk-makhluk tadi yang geremetan itu. Binatang-binatang serangga tadi jangan masuk ke dalam kupingnya si mayit tadi. Kenapa kalau kita lagi tidur yang mangap nggak dimasukin nyamuk, nggak masukin laler, segala macam-macam binatang nggak masuk ke situ? Karena dijagain oleh malaikat. Wa minhum katabatun, dan di antara mereka itu ada malaikat katabah, malaikat yang nyatet amal ibadah kita. Wa kulluhum, mereka semua makhluqatun, adalah makhluk ciptaan Allah, abidullahi, hamba-hamba Allah. La yusafuna bi dzukuratin, tidak disifati laki-laki, wala bi unusatin, tidak disifati perempuan. Tidak berjenis kelamin, nggak ada gendernya malaikat itu. Tidak berlaku gender buat dia. Jenis kelamin laki perempuan enggak, apalagi banci. Laki aja enggak, perempuan enggak. Kalau begitu banci enggak. Banci juga tidak, tidak ada, tidak punya kelamin dan tidak punya nafsu. Makanya malaikat enggak ada yang beranak, enggak ada yang hamil. Wala bi unusatin, tidak disifati perempuan, laisa lahum syahwatun, dan mereka tidak punya syahwat. Tuh, makanya kalau kita telanjang bulat di kamar mandi tuh malaikat nggak mau nemenin. Ya, bukan karena nafsu, bukan kagak ada syahwatnya. Wala nafsun, dan tidak bernafsu. Wala abun, tidak berbapa. Wala umun, tidak beribu. Wala yashrabuna, tidak minum. Wala yakuluna, tidak makan. Kalau malaikat makan minum, kita kagak keduman. Malaikat gede-gede banget. Kalau dia makan minum, kita gak keduman apa-apa itu. Wala ya'sunallaha ma'amarahum, dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'anu, dan mereka malaikat melakukan ma yu'maruna, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini malaikat tuh, karena nggak punya nafsu, akhirnya apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang dia tinggalin. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa mahabbatuhum syartul imani wa bughdhuhum kufrun. Mencintai malaikat syarat dari beriman, dan membenci malaikat merupakan perbuatan kufur. Sama seperti orang-orang kafir membenci malaikat Jibril. Nah, itu perbuatan kufur. Kenapa? Ya karena Jibril itu adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Lah kalau kita membenci petugasnya, berarti juga membenci isinya. Membenci apa yang dibawa konten oleh malaikat itu, isi daripada wahyu itu. Kalau begitu berarti sudah menyalahi keseluruhannya, sehingga membenci malaikat merupakan perbuatan kufur. Hamalatul arsyhum ala tabaqatil malaikah, wallahu alamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara,
Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya. Ini tanya masalah sunnah. Ya. Dia itu kalau kita di rumah kalau ada waktu boleh itu. Kalau sudah, Nggak ada. ya, Untuk dia terduga atau asar. Kalau kita main kalau dia di rumah itu boleh di mana saja. waktunya Iya, boleh di mana saja. Yang penting apa namanya, kita laksanakan sholat sunat sebelum dan sesudah. Yang tidak boleh itu sesudah asar, nggak ada ba'diyahnya. Sama habis subuh nggak ada ba'diyahnya. Ya, kalau qobli asar ada, ba'di asar tidak, ba'diyah subuh tidak. Ya, Ben. Mengenai penjelasan Al-Quran Allah yang di atas nafsu, Ya, itu ditakwil. Ya, bukan berarti apa namanya di arasnya, dia aras itu kan ciptaannya. Itu ditakwil. Tidak demikian maksudnya. Ya, jadi tidak seperti apa yang dikatakan itu tadi, tidak demikian. Ya, lagi? mengenai tentang malaikat Ma'ruf dan Tarzan. Bagaimana kok bisa beliau itu mereka diberikan nafsu dan bisa makan sampai-sampai Ya. Itu cerita Israiliyat ya. Israiliyat yang di dalam kitab-kitab tauhid itu tidak ada nama malaikat itu ya. Jadi yang jelas malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi memang banyak di tafsir-tafsir kemasukan cerita-cerita Israiliyat. Jadi cerita-cerita yang bersumber dari orang-orang Israel. Yang jelas kalau malaikat sampai punya nafsu itu nggak mungkin. Karena nggak ada gendernya, laki bukan, perempuan bukan. Lah bagaimana kalau tidak berjenis kelamin sampai memperkosa gitu kan? Ya itu nggak mungkin. Suatu tidak mungkin. Cukup. Ya. ini tas yang masalah tentang rezeki. Ini kan termasuk yang kodarnya Allah juga di sini tuh. Ya. Nah, ini kan kalau dimasukin di sini kan dibilang termasuk dari beberapa sebab diluaskan rezeki. Ya. Jadi ini banyak melakukan sholat sunnah. Terusnya ini bersolawat juga kepada Nabi dan rajin kepada sahabat. Nah, ini kan idealnya dalam beragama ya seperti itu. Tapi ideal beragama tidak dinilai dengan ilmu, ini bisa kebablasan. Nah, di sini juga bila ini dijadikan suatu ini akan timbul seperti ya saya udah sholat tahajud dulu tiap malam biar rezeki ya begini aja. Ya, kan seperti itu. Ibunya adalah tidak percaya dengan Allah. Ya. Jadi Maha memberi rezeki gitu kan. Ya. Makanya Imam Ghazali itu bilang nanti ada akan suatu zaman itu tidur itu akan lebih baik dari sholat tahajud. Ya karena itu gitu. Jadi ada juga ulama yang ya wali itu dia nyama Allah. Saya di surga akan dengan siapa? Ya Allah kata. Dia tunjuk ya Allah orang yang tidur dengan tidur. Ya dia nggak mau katanya. Loh saya sholat tahajud mulu kok disamain dengan orang yang tidur. Gitu. Ya. Kata Allah ya orang tidur ini ya udah ibadah dia udah husnuzon pada saya gitu. Ya. Udah selesai gitu. Kalau kamu ini karena kan saya tidak memberi gitu. Sholat lagi gitu. Gitu. Baik. Dah. Makanya tadi saya bilang jangan salah paham. Rezeki itu bukan materi melulu. Termasuk dia dikasih kekuatan pertolongan untuk sembahyang tahajud, itu dari rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha ajib, maha luar biasa. Orang itu kadang-kadang dikasih rezeki itu rezekinya ada yang kayak air di kali nggak kering-kering terus, banyak. Kaji partan. Banyak gorojok nggak habis-habis. Ada yang rezekinya rembes. Itu rembesnya. Kayak kulum bocor tuh. Airnya kagak banyak, cuman ya ada aja terus. Loh. Itu rezekinya ustad tuh. Jumatan, tahlilan. Dikit, cuman nggak habis-habis. Itu maksudnya apa? Ya memang yang terbaik menurut Allah buat hambanya yaitu.
Oh, jadi ada juga yang kadang-kadang dikasih sedikit tapi Allah kasih yang lain, ilmu pengetahuan banyak. Nah, itulah tadi. Makanya saya bilang tadi jangan disalahpahami. Rezeki itu ya dalam bentuk yang batin, dalam bentuk yang zahir. Jadi begitu. Kalau yang tadi cerita wali, ya memang begitu. Ya seperti kemarin yang kita bahas dalam itu ada apa sama sahabat subhanallah Yazid Al-Bustami kepengen tahu temannya di surga, ternyata preman. Dia kepengen bertemu kepada bukan teman nanti surga, bukan itu, no, preman lagi nemenin orang pada mabok. Nah, ternyata itu waliullah yang membuat 80 orang pemabuk, 40 sudah bertobat, tinggal 40 girisan Yazid Al-Bustami untuk mereka membuatnya tobat. Ya seperti itu. Jadi lagi-lagi kita ini sudah berdoa sering tahajud, kemudian sholat dua nggak putus, tapi rezeki tetap saja. Ingat, kesehatan, kebahagiaan, teman setia, anak nurut, istri salehah, itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu pengetahuan. Itu ya. Monggo. Pak Herman. Ya, Ustaz nanya jawaban yang bergelumuran. Kalau ditanya Allah ada di mana, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Ada yang bilang Allah di hati, Allah di atas langit sudah dijawab. Kalau ditanya Allah ada di mana? Ya. Ya jadi begitu. Allah tidak butuh tempat. La safi makan ini jawab begitu saja. Allah tidak bertempat. Sebab tempat itu dia yang ciptakan. Itu. Tempat itu dia yang ciptakan. Jadi bagaimana? Ya Allah wujud tapi tidak bertempat. Kita tidak mengasih karena tempat itu ciptaan dia. Kalau dia butuh tempat berarti dia membutuhkan makhluknya. Dan itu mustahil. Cukup ya? Jangan dijero-jeroin itu. Apa? Pak Haji. Bun. Sampun. Nggih, monggo, Pak. Ada rezeki yang berkah dan rezeki yang tidak berkah. Itu maksudnya apa? Rezeki, kalau kita percaya pada Allah, tidak dikasih rezeki itu bukan rezeki. Tambah susah. Ya. Nih jero meneh iki. Jadi begini, berkah itu kan bertambah kebaikan dari Allah. Contohnya seseorang yang punya rezeki sebulan umpama kan dia karyawan 5 juta atau UMR lah 3 jutaan. Dia bisa untuk sewa rumah, bayar cicilan kendaraannya, buat bayar listrik, buat makan sehari-hari, buat ongkos warawiri dan biaya anaknya sekolah. Itu kalau dihitung-hitung itu nggak cukup. Tetapi kok bisa cukup? Dia tidak punya hutang yang berlimpah, artinya hutang pasti. Tapi tidak punya hutang yang sampai membuat dia susah. Itu namanya berkah. Jadi ada misteri dari Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya itu cukup dengan penghasilannya itu. Demikian. Jadi badannya tetap sehat, anak-anaknya tetap rajin, istrinya tetap setia dengan fasilitas yang diberikan suami, meskipun rumah masih sewa, dia harus masak, tidak jalan kayak orang-orang ke mall, dia bersabar itu semua, itu berkah. Nah kalau banyak tapi bermasalah, suaminya ditangkap, istrinya ikut ditangkap juga karena urusan korupsi, anaknya kan jadi malu. Ya kalau dia kuat, kalau tidak lari ke narkoba. Dan seterusnya, itu yang menurut saya yang tidak membawa berkah. Kalau dikatakan tidak dikasih rezeki, itu rezeki, ya itu yang orang yang makomnya tinggi. Kalau kita belum belum dikabulkan itu rezeki, iya. Sebab Allah kasih yang lain. Yakinlah bahwasanya permintaan kita itu pasti akan dikabulkan. Mohon maaf ini, tahadus bin nikmah. Saya itu dulu enggak ngira punya rumah seperti yang saya punya tempat ini. Nek mikir ketemu pirang perkara.
Itu angel ditemuni. Tapi ya dilalah. Allah Subhanahu wa taala ya maha bijak. Saya mungkin dulu berdoa saya juga udah lupa doanya kapan. Tapi diijabah. Yakinlah itu yang penting sekarang kita bersabar, jangan suudzon. Berdoalah kepada Allah, kita minta apa? Saya sering ingatkan bahwasanya ketika Allah hendak memberikan kita sesuatu, pasti Allah akan giring kita untuk meminta itu dalam doa. Pasti itu. Kita ingin minta apa nih? Kita pengen punya apa? Itu suatu saat itu Allah akan giring kita minta itu dalam doa kita. Dan diwujudnya ya menurut Allah yang terbaik kapan? Itu kapan menurut Allah yang terbaik? Nah itu apa namanya? Saya sih setelah hidup sekian lama, itu saya semakin yakin bahwa pada saatnya saya punya anak sekian harus bingung, pasti akan Allah kasih jalan. Terbukti hidup saya semakin mengalir begitu saja. Ini mohon maaf bukan berarti apa-apa ya. Artinya sekedar untuk penjelasan bahwa kita itu tidak usah ragu. Allah maha ajib, maha luar biasa, maha dahsyat. Yang penting kita pokoknya beribadah tentang banyak sedikitnya rezeki itu. Ya bisa begitu juga. Tapi puyangnya juga banyak. Ya, resiko-resiko itu memang harus kita hadapi. Karena resiko hidup. Itu. Nah, yang jelas kita pokoknya mohon saja kepada Allah. Kita pengen punya apa, minta kepada Allah. Kenapa? Allah ketika hendak memberikan sesuatu itu kepada hambanya, itu Allah akan giring kita minta sesuatu itu. Mintanya entah kapan kita lupa, nah Allah yang mau kasihnya tuh ya sesuai dengan menurut Allah yang terbaik kapan momennya itu. Jadi jangan lagi kita beranggapan wah kita kehilangan momen, tidak. Jadi memang kadang-kadang orang itu udah sukses di usia 90 tahun. Seperti Mahathir Muhammad. Kembali terpilih jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. Jadi nggak perlu, gua dari dulu sampai belum sukses-sukses juga, tenang aja. Tiba saatnya itu akan kesempatan itu akan menjadi milik kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.